Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafabrar dari kelas XL5. Kali ini saya akan menjelaskan siklus nitrogen. Siklus ini diawali oleh jatuhnya nitrogen bersama air, kemudian menyerap ke dalam tanah, dan ketika nitrogen berada di tanah, dia tidak dapat langsung diambil oleh tumbuhan. Namun, ada beberapa tumbuhan yang dapat menyerapnya, yakni tumbuhan yang bersimbiosis dengan bakteri rhizobium, tumbuhan yang memiliki bintil akar. Nitrogen yang tidak diserap oleh tumbuhan yang memiliki akar berbintil ini kemudian diubah menjadi amonia oleh bakteri rhizobium. Proses ini disebut dengan fiksasi. Nitrogen setelah proses fiksasi, nitrogen telah menjadi amonium, kemudian akan diubah oleh bakteri Nitrosomonas menjadi nitrit, dan kemudian akan diubah kembali menjadi nitrat. Nitrat ini merupakan unsur yang dapat digunakan oleh semua tumbuhan. Kemudian, tumbuhan ini akan menyerap nitrat tersebut untuk melakukan fotosintesis dengan proses yang disebut asimilasi. Jika ada tumbuhan yang telah menyerap nitrat ini kemudian mati, atau beberapa hewan yang memakan tumbuhan tersebut mati, yang kemudian menjadi bangkai, maka bangkai tersebut akan diurai oleh dekomposer, baik fungi maupun bakteri. Hasil penguraian tersebut akan menjadi amonium. Proses ini disebut amonifikasi, sehingga akan kembali diubah menjadi nitrit dan nitrat. Melalui proses nitrifikasi, nitrat yang tersisa atau nitrat yang tidak diserap oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis akan diubah menjadi nitrogen bebas oleh bakteri. Dinitrifikasi, nitrogen bebas yang berada di atmosfer akan kembali menjadi siklus atau akan berdaur ulang secara terus-menerus. Siklus fosfor. Proses siklus fosfor. Yang pertama, pelapukan batuan. Siklus fosfor dimulai dari sumber utama fosfor yang sering dijumpai dalam batuan dengan proses pelapukan. Pelapukan tersebut berlangsung secara alami dan dipengaruhi oleh faktor hujan, cuaca, dan juga erosi yang menyebabkan sebagian fosfor berpindah dan bercampur dalam tanah. Pada saat batuan yang di dalamnya mengandung fosfor terkena air hujan, maka secara langsung akan melepaskan ion fosfat dan mineral lainnya yang terdapat di dalamnya. Yang kedua, penyerapan oleh tumbuhan dan hewan. Setelah fosfat berada di dalam tanah, kemudian tahap selanjutnya tanaman, jamur, dan mikroorganisme di sekitarnya mampu menyerap fosfor ke dalam tumbuhan. Tanaman ini nantinya juga memungkinkan untuk dikonsumsi oleh hewan herbivora. Beberapa hewan herbivora kemudian mati dimakan oleh hewan karnivora. Yang ketiga, dekomposisi dan dekomposer. Berikut, fosfor akan kembali lagi ke alam atau lingkungan melalui proses penguraian atau biasa disebut dengan dekomposisi fosfat yang sudah masuk ke dalam tanaman atau hewan akan diurai oleh dekomposer. Ketika tanaman atau hewan tersebut mati, maka fosfat organik akan kembali ke tanah atau air sebagai tempat asal mulanya. Yang keempat, bakteri di dalam tanah kemudian memecah bahan organik menjadi bentuk-bentuk fosfat yang dapat diserap oleh tanaman. Ini juga merupakan proses yang disebut mineralisasi. Yang kelima, fosfor dalam tanah dapat berakhir di saluran air dan lautan dan dapat masuk ke dalam sedimen dari waktu ke waktu.